Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1701, Pembunuhan Raksasa Luar Angkasa, 2. Aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak tertarik dengan ini lagi. Siyu dapat dengan jelas mendengar nada, aku lelah. Penghancuran, di mulutnya. Bukan karena ini, tapi karena seseorang ingin menjadi bistamermu. Dia ada di sini, jadi aku tidak akan peduli bagaimana kamu berkomunikasi, kata Ratu Roh. Hah, raksasa kosmik bulu memandang Siyu kecil di samping Ratu Roh. Ia tidak menyangka ternyata akan ada manusia lain yang berharap menjadi bistamer miliknya. Siapa kamu? Itu bertanya. Meskipun ia tidak memiliki hubungan sosial dan telah sendirian selama bertahun-tahun, bukan berarti ia tidak mengenal beberapa pakar manusia dari wilayah penguasa dan bahkan seluruh alam semesta. Benar-benar asing dengan kata-kata Siyu. Kamu bisa memanggilku, Siyuel. Sejak zaman kuno, saya adalah calon raja alam semesta ketujuh, kata Siyu. Menurut pengalamanku, semakin sok seorang pria, semakin sial dia berada di sampingku. Dia mati lebih cepat, kata raksasa kosmik itu. Memang, Ratu Roh mengangguk. Tampaknya semakin sombong seseorang, semakin cepat dia mati di samping bulus. Dia akan tersambar petir jika dia mengambil posisi. Jangan terlalu serius, kata Siyu sambil tersenyum. Kini setelah ia menjadi sosok terkenal yang namanya menggemparkan langit berbintang, Siyu merasa ia harus lebih sombong. Ini akan membantu hewan peliharaannya memadatkan kemauan hati yang tak terkalahkan di alam semesta. Tapi yang lain, sepertinya tidak memberinya wajah apapun. Aku tidak mau. Dia kelihatannya tidak terlalu pintar, kata bulu. Wei, Siyu tidak menyangka pria pembohong ini punya banyak hal yang harus dilakukan. Di sampingnya, Ratu Roh berkata bahwa dia tidak peduli, tapi dia tetap berkata, dia sangat kuat. Dia melewati tantangan kemuliaan dan melihat penguasa kosmik. Apakah kamu tidak akan mencobanya? Setelah Ratu Roh selesai berbicara, mata bulu berayun saat dia melihat ke arah Siyu. Dia tidak percaya Siyu benar-benar lulus tantangan kemuliaan. Di antara begitu banyak dewa zaman di negeri tidur, manakah yang belum pernah menantang tantangan kemuliaan? Meski sempat menantang mereka, namun semuanya gagal. Namun, manusia di depannya ini benar-benar melakukannya. Bulu tidak menyangka monster seperti itu akan benar-benar muncul di pasukan penguasa kosmik saat dia tidur. Dibandingkan dengan itu, rasanya melewati tantangan kemuliaan itu bahkan lebih mengerikan. Kenapa? Kamu berubah pikiran? Kata Siyu. Yah, kamu mungkin benar-benar sangat kuat, kata raksasa kosmik itu. Namun, saya sangat penasaran mengapa ahli seperti Anda memilih saya. Karena kamu yang paling spesial, kata Siyu. Jantung raksasa kosmik itu berdebar kencang. Saya terlambat. Ketika saya tiba di negeri tidur, hanya Anda yang tersisa di sini. Era-era lain telah berlalu. Tidak ada yang bisa dipilih, kata Siyu. Bulu. Jadi ini poin spesialku. Seperti ini, kata Ratu Roh. Tekanan darah bulu langsung naik. Apakah ini alasannya? Namun, aku memang sangat terkejut ketika mendengar perbuatanmu dari Ratu Roh Senior, kata Siyu. Kedengarannya tidak mudah bagi pria malang untuk hidup sampai usia ini. Itu bukan urusanmu, bulu mengerutkan bibir dan berkata. Jangan pedulikan aku. Saya tidak punya niat untuk melakukan diskriminasi. Saya sangat mengagumi Anda karena mampu bertahan dari begitu banyak bencana. Siyu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Setelah kamu menyelesaikan tesku, aku akan mengontrakmu sebagai hewan peliharaan. Bagaimana tentang itu? Berhentilah bercanda, kata bulu. Bahkan jika kamu lulus tantangan kemuliaan, kamu belum tentu memenuhi syarat untuk mengontrakku. Bahkan jika kamu ingin mengontrakku, akulah yang harus memberimu ujian. Kalau begitu, mari kita uji satu sama lain. Siyu menyilangkan tangannya dan terlihat acuh tak acuh. Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu dulu, kata bulu. Jika kamu ingin bertarung, jangan lakukan itu di sini, kata Ratu Roh. Silakan pindah sendiri ke area bintang lain. Baiklah, kata bulu. Serahkan padaku. Meski begitu, tubuhnya dengan cepat menyusut. Meskipun ras kosmik Behemoth memakan planet, mereka juga berpindah ke planet. Untuk berpindah ke beberapa planet, ras ini secara alami mengembangkan keterampilan untuk mengontrol ukurannya dengan santai. Pada dasarnya,
sebagian besar menyusut. Keadaan normal mereka sudah cukup besar. Kalau mau ekspansi, kesulitannya berkali-kali lipat lebih besar daripada menyusutkan, dan konsumsinya juga besar. Segera, raksasa yang bisa memetik bintang dengan tangan kosong ini menyusut hingga ketinggian normal beberapa ratus meter. Kemudian, dengan ketukan ekornya, ia membuat lubang hitam pekat yang besar di langit berbintang. Lubang alam semesta. Selain itu adalah lubang alam semesta tingkat transenden. Kemampuannya jauh lebih tinggi dari Abyss Worm itu. Siyu dapat merasakan bahwa bagian belakang lubang ini terhubung ke domain bintang yang sangat jauh. Kalaupun Ling ingin berlayar, itu akan memakan waktu lama. Adapun hanya menciptakan lubang alam semesta dan menghubungkan dua tempat. Siyu terlalu penasaran dengan kemampuan ini. Lagi pula, lubang alam semesta yang ditirunya belum memiliki target untuk diajarkan. Jika dia bisa mengontrak orang ini, sepertinya. Bahkan jika dia mengontrak orang ini, sepertinya hal itu direplikasi dengan sia-sia. Level Hall of the Universe pihak lain sepertinya telah mencapai batas maksimalnya sendiri, dan tidak ada cara untuk terus menambahkan poin. Kecuali ada level yang lebih tinggi di atas Transcendent yang dapat dibuka di masa depan, namun, setidaknya untuk saat ini, Siyu belum membuka keterampilan surgawi yang mendekati level Dao. Untuk keterampilan di bawah tingkat dewa, pertarungan jarak dekat hampir menjadi sebuah hukum. Keterampilan dewa mewakili hukum, dan untuk keterampilan dewa, apa yang mendekati pengembangan hingga ekstrim. Bab 1702, Pembunuhan Raksasa Luar Angkasa 3. Asal-usul alam semesta. Saat Siyu berpikir, raksasa kosmik bulu telah memimpin dan memasuki lubang alam semesta. Kalau begitu, aku akan melakukan perjalanan dengannya. Ratu Roh Senior, apakah kamu ingin pergi bersama? Siyu melihat ke arah hantu Loli, tidak mengerti mengapa monster tua yang telah hidup begitu lama dipertahankan dalam bentuk seorang gadis kecil. Tentu, ada baiknya untuk melihatnya, kata Ratu Roh. Kalau begitu ayo pergi bersama. Karena itu, Siyu dan pihak lainnya melangkah ke lubang alam semesta. Saat berikutnya, kedua belah pihak memasuki domain bintang yang sangat jauh dari negeri tidur. Namun, saat mereka datang, mereka mendengar suara bulu yang tak berdaya. Ya, bulu berkata, keberuntungan kami sedikit buruk. Tempat kami muncul sepertinya agak buruk. Kami langsung dikelilingi oleh Starry Sky Storm saat kami muncul. Cukup optimis. Segera setelah bulu selesai berbicara, riak badai samar seperti gelombang telah terbentuk di sekitar tempat ini. Di bawah fluktuasi langit berbintang yang kacau, bahkan lubang alam semesta mulai menjadi tidak stabil. Tapi tidak apa-apa. Ketika bulu melihat Ratu Roh juga mengikuti, dia tahu bahwa meskipun dia menghadapi badai langit berbintang, dia akan baik-baik saja. Masih mudah bagi dewa super tingkat tinggi untuk menangani skala kecil. Badai langit berbintang. Nasib buruknya tidak akan mempengaruhi dewa super tingkat tinggi. Tidak ada orang lain yang beruntung. Siyu melihat sekelilingnya dan tidak bisa menahan keningnya. Oleh karena itu, reruntuhan apa yang dimasuki ibu bulu hingga tertular jejak zaman sebelumnya. Apalagi sebenarnya diwariskan ke generasi berikutnya. Siyu merasa sangat beruntung bisa berhasil bertransmigrasi dan datang ke sini tanpa dikutuk oleh keinginan kosmik. Jika dia seperti bulu ini, dia tidak bisa menjamin bahwa dia masih bisa hidup sampai sekarang. Skala badainya tidak kecil. Ratu Roh juga terdiam. Tunggu, kata bulu. Bisakah kamu menyerahkannya padanya untuk diselesaikan? Bulu melihat ke arah Siyu dan berkata, bahkan jika badai sebesar ini terjadi, aku bisa melarikan diri, tapi bisakah kamu? Saya tidak menginginkan pasangan yang menyeret kita ke bawah, katanya. Tapi secara logika, bukan kamu yang menarik badai itu, Siyu bertanya. Bulu. Siyu tersenyum. Orang bodoh besar ini mungkin bermaksud takut bencana yang ditimbulkannya akan merugikan orang lain, jadi ia harus membedakan orang lain terlebih dahulu dan melihat apakah mereka memiliki kekuatan untuk melawan bencana tersebut. Bagaimanapun, kutukan pada tubuhmu memang cukup serius. Dalam hidupku, aku telah berlayar di langit berbintang selama 1/10 kalinya. Selama periode ini, lupakan bencana kosmik sebesar ini, saya bahkan belum pernah menemui bencana kosmik kecil. Itu adalah seseorang yang disukai oleh Nona Keberuntungan. Kamu benar-benar membiarkanku menghadapi Starry Sky Storm. Kamu memang tidak buruk. Nyonya Keberuntungan,
jika Anda adalah seseorang yang disukai oleh Nyonya Keberuntungan, saya telah dikutuk oleh Dewi Bencana. Bulu melihat Starry Sky Storm yang perlahan terbentuk di sekelilingnya, dan tatapannya menjadi gelap. Lalu menurutmu siapa yang lebih kuat, Dewi Keberuntungan atau Dewi Bencana? Kata Siyu. Seharusnya itu adalah Dewi Bencana. Setelah bertahun-tahun mengalami bencana, bulu lambat laun menjadi terbiasa. Tidak, sebenarnya Nyonya Keberuntungan lebih kuat, kata Siyu. Sepertinya keberuntunganku ada pada kutukanmu. Jika saya menemui bencana kosmik lainnya, itu mungkin berarti kami tidak cocok. Tapi sekarang, kemunculan Starry Sky Storm membuatku yakin, kutukanmu mungkin tidak mempengaruhiku. Setelah Siyu selesai berbicara, di bawah tatapan Ratu Roh dan Bulu, sarung tangan mekanik putih muncul di tangan kanannya. 5 manik roh angin dengan warna berbeda tertanam di sarung tangan. Pada saat berikutnya, telapak tangan Siyu diarahkan ke Starry Sky Storm di depannya. Tepat setelah itu, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul. Lautan badai di segala penjuru langit berbintang tiba-tiba bergetar, seolah-olah telah bertemu dengan penguasa badai. Itu dengan cepat mengembun menjadi bola angin besar, membentuk planet badai yang sepenuhnya dikompresi dan digabungkan oleh badai langit berbintang. Itu melayang di atas Siyu dan yang lainnya dan diangkat oleh lengan Siyu. Saat ini, Bulu melihat semua ini dengan kaget dan merasa itu sangat sulit dipercaya. Badai langit berbintang yang bisa melukai dewa super tingkat rendah itu dikendalikan begitu saja. Dengan hancurnya badai terkompresi ini, rasanya dapat menghancurkan sebuah bintang dan galaksi kecil sepenuhnya. Itu saja, setelah mengendalikan Starry Sky Storm, Siyu menjentikkan jarinya. Diiringi suara mendesing, bola Starry Sky Storm yang besar dengan cepat menghilang dengan gila-gilaan. Kekuatan yang masih sangat ganas tadi sepertinya telah kembali ke ketiadaan dan tidak pernah muncul. Sesaat kemudian, Starry Sky Storm benar-benar menghilang. Sarung tangan mekanik Siyu juga mulai menghilang. Baiklah, ayo lanjutkan mencari tempat pertarungan yang cocok. Kamu, Bulu memandang Siyu dan terdiam. Di sampingnya, Ratu Roh tanpa sadar tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang pria yang lulus tantangan kemuliaan. Dia memang sangat kuat. Ya, tidak perlu bertengkar. Aku sudah mengakui kekuatanmu, kata Bulu. Apakah kamu bertarung atau tidak, itu tidak penting. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, kamu adalah orang pertama yang mengubah kutukanku menjadi kemampuan yang dapat dikendalikan. Tidak berkelahi lagi, kata Siyu. Tidak, standar kekuatan saya untuk pasangan saya hanya pihak lain yang memiliki kekuatan untuk menghadapi bencana yang saya bawa. Kamu pasti melakukannya, kata Bulu. Bab 1703, Pembunuhan Raksasa Luar Angkasa 4. Tentu saja, sekali saja mungkin tidak cukup. Saya harus mengujinya beberapa kali lagi, kali ini, mungkin hanya kebetulan. Baiklah, ayo bertarung juga, kata Siyu. Tidak lagi. Siyu, tunggu, kawan, jangan bilang kamu tiba-tiba takut, kata Siyu curiga. Melihat Ling mengalahkan Starry Sky Storm dengan begitu mudah, ia menyadari perbedaan kekuatannya. Saya tidak takut, raksasa kosmik itu mengungkapkan ekspresi marah. Sesaat kemudian, suara gemuruh keluar dari perutnya, bergema di langit berbintang. Di sampingnya, Ratu Roh berkata, aku lupa memberitahumu sebelumnya. Karena Bulu adalah raksasa kosmik yang bermutasi, sangat sulit untuk dimakan. Setelah zaman tingkat dewa, hukum planet yang dimakan oleh raksasa kosmik lainnya tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan nutrisinya. Rasanya tidak terlalu enak. Dan planet tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi. Makanya sudah lama tidak makan lengkap. Pada dasarnya baik-baik saja untuk tidur dengan normal, tetapi setelah bergerak dengan tubuh raksasa kosmik untuk sementara waktu, rasa lapar akan segera kembali. Ia tidak ingin berkelahi lagi. Seharusnya itu karena dia perlahan-lahan merasa lapar, kata Ratu Roh. Brengsek, Bulu sangat marah. Meski sudah menyusut, masih terasa sangat lapar. Jika dia mengetahuinya lebih awal, lubang alam semesta tidak akan terbuka sejauh ini. Siyu terdiam. Sungguh menyedihkan. Tidak apa-apa jika dia kurang beruntung, tapi perutnya bahkan tidak bisa mengenyangkan. Siyu menggelengkan kepalanya. Jadi, apa yang kamu makan saat kamu aktif? Di ketentaraan, seorang ahli super dewa yang ahli dalam nutrisi secara khusus mengembangkan makanan yang cocok untuk Bulu.
Namun tingkat kesulitan pembuatannya terlalu tinggi dan harganya sangat mahal, sehingga bulu pun tidak bisa sering memakannya. Menggunakan tidur untuk mematikan rasa adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, menurutku kamu harus bisa mengikuti salah satu ujiannya. Sangat lapar, pada saat ini, semakin banyak Ratu Roh berbicara, semakin lapar. Bulu merasa, ya, itu harus disertakan. 11 menganggapnya sangat bagus. Ia tidak bisa makan, apalagi berkelahi. Meski bergerak, saat ini ia sedikit malas. Ia hanya ingin tidur sekarang. Saat berbicara, tubuh raksasa kosmik menjadi semakin kecil. Segera, ia menyusut menjadi monyet kecil setinggi 1 meter. Sungguh tidak bermoral demi menghemat energi. Bagi raksasa kosmik, mempertahankan tubuh besar mereka adalah kondisi yang paling nyaman. Meski menghabiskan sedikit energi, keadaan di mana mereka bisa menunjukkan kekuatannya secara ekstrim akan membuat mereka merasa sangat nyaman. Pada saat ini, perilaku bulu es tidak berbeda dengan meninggalkan kebanggaan raksasa kosmik dan tunduk pada kehidupan. Penghinaan kecil terhadap raksasa kosmik. Kemuliaan itu besar. Ia jelas telah melepaskan kejayaan rasnya dan hanya ingin terus berbohong. Apakah kamu tidak membawa makanan? Si Yu bertanya. Awalnya saya punya cadangan sebelum tidur, tapi dari apa yang saya lihat tadi, peralatan tata ruang sudah usang, dan semua makanan hilang karena celah spasial, kata bulu dengan marah. Makanannya. Lebih baik tidak beruntung menghadapi badai langit berbintang daripada sangat tidak beruntung hingga kehilangan makanan darurat secara tidak sengaja. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Si Yu menggaruk kepalanya dan mengeluarkan buah budidaya. Dia melemparkannya ke bulu dan berkata, coba ini dan lihat apakah ini bisa mengenyangkan perutmu. Ini kurang lebih bergizi. Karena makanan biasa tidak sesuai dengan selera Anda, cobalah sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Apa ini? Setelah mengambil buah budidaya yang Si Yu lemparkan, bulu merasakan kualitasnya yang sangat tinggi. Kualitasnya tampaknya tidak jauh dari makanan yang dibuat khusus oleh ahli super surgawi itu. Setelah memperoleh buah tersebut, bulu memakannya tanpa berpikir panjang. Tidak takut buah itu beracun atau apapun. Setelah bertahun-tahun, secara tidak sengaja ia bersentuhan dengan zat beracun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya sudah kebal terhadap ratusan racun dan memiliki antibodi. Bahkan racun dari pihak Raja Kegelapan tidak dapat mencemarinya. Namun, setelah monyet kecil itu memakan buah budidaya dalam satu gigitan, pandangannya langsung berubah. Tiba-tiba ia sedikit terkejut dan bingung. Dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Ia meraih lehernya dan muntah. Namun, itu tidak berlangsung 2 detik sebelum pingsan karena bau busuk dan tertidur di samping. Ratu Roh, kamu memberinya makan apa? Si Yu menyentuh dagunya dan berkata, dia tidak terbiasa dengan makanan biasa, dan menolak makan meskipun itu tidak biasa. Mengapa begitu pilih-pilih? Selain itu, Baby Ginseng belum menjadi dewa zaman. Mengapa bulu dibunuh secara instan dengan buah? Apakah raksasa kosmik ini benar-benar bisa diandalkan? Tentu saja, mungkin juga itu ada hubungannya dengan keadaan orang ini saat ini. Seharusnya dia sangat lapar sebelumnya. Ini, Ratu Roh Senior, apakah kamu menginginkannya? Si Yu mengambil 2 buah budidaya dan menyerahkan satu kepada Ratu Roh. Dia sendiri yang menggigitnya. Meski wajahnya berwarna hijau dan putih, dia sepertinya sudah terbiasa dengan rasa ini. Bab 1704, Anak-anak bersarang 1. Kamu memakannya sendiri. Ratu Roh Ioli sepertinya tidak tertarik dengan buah budidaya. Dia melihatnya dan berkata langsung, jadi, apa selanjutnya? Jika kamu menggunakan benda ini untuk membuatnya pingsan, bagaimana kamu akan menguji satu sama lain? Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Si Yu menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimana dengan ini? Saya tidak berpikir mereka memiliki banyak kekuatan untuk bertarung dalam jangka pendek. Mengapa kamu tidak kembali ke negeri tidur dulu, Ratu Roh Senior? Aku akan menyeret orang ini dan menghabiskan waktu dengannya terlebih dahulu. Saya juga akan mencari apapun yang cocok untuk dimakan dalam perjalanan. Kamu ingin mengambilnya, kata Ratu Roh. Yah, aku berencana untuk kembali ke Laut Kosmik. Sepanjang perjalanan, saya juga bisa melihat bencana apa lagi yang bisa ditimbulkannya dan melihat apakah kita bisa melawannya. Bukankah dia ingin mengujiku dengan ini?
Ini memang sangat istimewa. Terburu-buru mengontraknya merupakan wujud tidak bertanggung jawab kedua belah pihak. Mengapa kita tidak menjadi mitra untuk jangka waktu tertentu? Kata Siyu. Itu juga sebuah pilihan, kata Ratu Roh. Kalau begitu, bawalah. Namun, jika Anda ingin bersaing untuk mendapatkan asal-muasal transenden yang akan segera muncul, sebaiknya jangan membawanya. Kalau tidak, aku mungkin melewatkannya karena alasan yang aneh. Selain itu, kemunculan asal-muasal transenden kali ini sedikit aneh. Mungkin ada dalang di baliknya. Saya belum yakin siapa orangnya. Selidiki sendiri sebelum memutuskan apakah Anda ingin bergabung. Saat Siyu diperkenalkan oleh Raja Lai dan merupakan anggota kunci yang telah melihat penguasa kosmik, Ratu Roh mengingatkannya lebih banyak lagi. Aku mengerti. Siyu mengangguk. Di sisi lain, Ratu Roh terdiam. Dia tidak tahu apakah membiarkan Siyu membawa pergi bulu adalah hasil yang baik atau buruk. Begitu saja bulu langsung diculik oleh Siyu. Di kapal perang, Siyu dengan santai menemukan tempat dan melemparkan kain pembunuh ke sana. Kemudian, dia melihatnya dan berpikir keras. Dia masih bisa melihat jejak lemah dari era terakhir di tubuh pihak lain. Siyu tidak yakin apakah orang lain bisa melihat tanda ini, tapi dia hanya bisa melihatnya dengan peningkatan kekuatan sumber. Kekuatan ini, bisa dikatakan sebagai eksistensi yang paling menarik perhatian Siyu di bulu. Baby ginseng, aku akan menyimpulkan makanan yang cocok untuk raksasa kosmik selain planet. Anda bertanggung jawab untuk membuatnya. Biarkan dia tidur dulu. Meskipun nutrisi buah budidaya tidak rendah, namun mungkin tidak cocok untuk itu. Ia masih harus tidur dan pulih. Yi, baby ginseng keluar dari Bistaming Space dengan wajah muram. Sial, aku hampir lupa. Setelah raksasa kosmik bergabung dengan tim, orang yang paling menderita pastinya bukan Little Z, tapi aku. Dengan ukuran raksasa kosmik ini, permintaan akan makanan sangatlah menakutkan. Jika mereka tidak bisa memakan planet tingkat tinggi, mereka hanya bisa membiarkan baby ginseng membuat makanan lagi. Jangan panik, kata Siyu. Saat kita kembali ke Laut Kosmik, kita akan berburu 2 level super dewa dan menukarnya dengan uang. Pada saat itu, kami tidak akan kekurangan sumber daya Anda. Sangat mudah untuk membuat makanan. Yi, saya akan berburu. Meskipun penyelesaian pertama telah hilang, baby ginseng juga ingin melawan dewa super secara pribadi. Baiklah, kata Siyu. Namun, dia akan menyimpulkan makanannya terlebih dahulu. Kontrak hewan peliharaan, bayi ginseng. Efek keterampilan, kelezatan serbaguna. Hal ini dapat membuat ras manapun merasa lezat dan menambah nutrisi yang tinggi. Tingkat keberhasilan pengurangan, rendah. Menyimpulkan. Segera, Siyu dan yang lainnya menyimpulkan apa yang disebut resep makanan serbaguna. Setelah mendapatkan resepnya, pandangan Siyu menjadi gelap. Dia akhirnya mengerti mengapa tingkat keberhasilan pemotongan begitu tinggi. Pasalnya, resepnya memang sangat sederhana, namun bahannya sedikit mahal. Itu sebenarnya adalah buah pohon yang dibudidayakan dengan sumber transendensi semu sebagai pupuk utamanya. Sial, ini konyol. Apakah mereka akan merebut sumber daya budidaya dari bis Siyu? Meskipun makanan lezat serbaguna itu maha kuasa, tidak ada seorang pun di tim yang membutuhkannya. Setiap orang punya makanan favoritnya masing-masing, jadi tidak perlu makan standar ini. Mungkin hanya raksasa kosmik yang membutuhkan benda ini untuk menambah nutrisinya. Sumber transendensi semu adalah sumber daya yang digunakan untuk budidaya pada tingkat super surgawi. Mereka yang berada di bawah level super surgawi tidak dapat menggunakannya sama sekali. Indeks keterampilan sebenarnya menyimpulkan makanan dengan sesuatu seperti pupuk. Tingkat nutrisinya terlihat jelas. Yi, bayi ginseng memandang Siyu dengan penuh semangat. Lalu haruskah ia belajar? Ia teringat bahwa tampaknya ada beberapa sumber transendensi palsu di dalam tim. Mereka ditukar dengan manfaat pertempuran dari berburu Benos, sang dewa super. Mempelajari. Petik 2. Sungguh sia-sia jika tidak belajar. Baby ginseng tidak menyangka Siyu benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Namun, dengan pemahaman baby ginseng tentang Siyu, ia melihat ke arah Siyu, yang telah menjilat bibirnya, dan memahami bahwa penjinak binatang kemungkinan besar masih ingin mencicipi sumber transendensi. Wih, saat Siyu dan baby ginseng sedang mengobrol, bulu yang tertidur tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih.
Siyu dan baby ginseng menoleh dan tahu bahwa ini adalah mimpi buruk. Yi, mimpi buruk apa itu? Baby ginseng bertanya penasaran. Lebih baik tidak melihat. Cepat masak, kata Siyu. Dia memiliki telepati. Dibandingkan baby ginseng, dia bisa memahami suasana hati Bulu saat ini dengan lebih baik. Itu hampir setara dengan melihat impian pihak lain. Siyu menggaruk kepalanya. Ia merasa pria ini sebenarnya masih sengsara. Meski kekuatannya lumayan, dia belum punya teman. Bahkan orang yang lewat yang baru ia temui pun meninggal di sampingnya akibat berbagai bencana. Hal ini pula yang membuat Bulu tidak berani berhubungan dengan orang yang lebih lemah darinya. Bab 1705, Anak-anak Bersarang 2. Saat ini, Bulu juga mengalami mimpi serupa, mengingat pengalaman buruk itu. Kenapa alam semesta bereinkarnasi? Mengapa era terakhir ditolak oleh era baru? Siyu bingung. Setelah menculik raksasa kosmik dari negeri tidur, Siyu dan yang lainnya terus kembali ke laut kosmik. Karena teleportasi, mereka semakin dekat ke lokasi laut kosmik. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia bisa mencapai laut kosmik. Adapun untuk kembali ke planet Raja Dunia setelah tiba di laut kosmik, itu mudah. Ada berbagai metode untuk mencapai planet Raja Dunia dengan cepat. Hampir 3 tahun telah berlalu. Siyu juga sangat penasaran dengan situasi di sana. Apakah Kaisar Wu dan yang lainnya memenangkan juara penyegel dewa dan menerobos ke tingkat dewa? Mengaum. Setelah berlayar selama beberapa hari, suara gemuruh yang menyayat hati terdengar dari kapal perang. Seekor monyet kecil sedang duduk di tanah. Setelah bangun tidur, ia masih muntah-muntah, seolah-olah baru saja memakan sesuatu yang sisa rasanya masih tersisa. Pintu otomatis terbuka. Siyu masuk dan melihat raksasa kosmik yang duduk di tanah, berpikir keras. Apakah seburuk itu? Setelah makan terlalu banyak, dia merasa tidak apa-apa. Kamu memberiku makan apa? Raksasa kosmik itu terus berguling-guling di tanah. Ia mencubit lehernya dan tampak seperti tidak punya tujuan hidup. Biar ku beritahu, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Jika ini makananmu yang biasa, aku lebih baik mati daripada menandatangani kontrak denganmu. Meski merasakan beberapa manfaat yang dibawa oleh buah budidaya, Bulu benar-benar tidak bisa menerima rasa ini. Rasa dari kosmik behemoth Rache sudah rumit, dan buah budidaya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang yang tidak memiliki persyaratan rasa apapun. Tabrakan keduanya tidak diragukan lagi menghasilkan chemistry yang ajaib. Siyu terdiam. Aku akan mencobanya saja. Coba lagi kali ini. Siyu melemparkan buah putih ke Bulu. Kali ini, saat melihat buah itu beterbangan, Bulu bertingkah seolah sedang menghadapi musuh besar. Namun, berbeda dengan buah budidaya, baby ginseng tidak menahan aroma kelezatan serbaguna ini. Jika rasa dari buah budidaya menyebar dan terlalu mempengaruhi lingkungan, baby ginseng akan menahan rasa di dalam buah tersebut, namun tidak masalah jika itu adalah makanan yang harum seperti makanan serbaguna. Oleh karena itu, Bulu dengan cepat merasakan perbedaan antara makanan lezat serbaguna dan buah budidaya. Ia mengerutkan kening dan mengambil benda ini. Ia dengan cepat menggunakan benda yang setidaknya berbau lebih harum ini untuk mencuci mulutnya. Setelah memakannya, raksasa kosmik Bulu langsung terpana. Ia memegang separuh buah di satu tangan dan membenamkan dirinya di tempat. Ia terus mengunyah makanan lezat serbaguna dengan ekspresi tidak percaya. Ia dengan cepat memakannya dalam 2 gigitan. Terlepas dari kelezatannya yang mengejutkan, sejumlah besar kekuatan melonjak di tubuhnya. Rasanya kondisi lemahnya dengan cepat pulih ke puncak. Mau tak mau ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Siyu. Apa ini? Apakah ada hal lain? Makanan ini jauh lebih enak dari yang sebelumnya. Ini makanan terlezat yang pernah saya makan. Itu lebih lezat daripada makanan yang dibuat oleh ahli gizi super surgawi di tentara. Yah, jangan pikirkan itu. Harga ini sangat mahal. Hal ini terutama karena harga pupuk mahal dan tidak bisa dimakan begitu saja. Tunggu, di mana ini? Bulu tiba-tiba menyadari lingkungan asing di sini. Setelah kamu pingsan karena bau busuk, aku akan memberitahu Ratu Roh Senior untuk membawamu melakukan perjalanan untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Saya ingin melihat apakah kutukan Anda lebih kuat atau keberuntungan saya lebih kuat. Siyu tersenyum. Faktanya, seminggu telah berlalu, dan kami belum menemui bencana apapun.
Bulu langsung terdiam. Dia memandang Siyu dan berkata, lalu kemana kamu akan pergi sekarang? Laut kosmik, kata Siyu. Bisakah saya? Aku tidak keberatan, tapi apakah kamu benar-benar tidak takut? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Itu mungkin merupakan kecelakaan sebelumnya. Keberuntungan saya sungguh buruk. Jika itu mempengaruhimu nanti, jangan salahkan aku. Karena makananmu, izinkan aku mengingatkanmu. Itu bukan salahmu. Jangan khawatir, tidak ada kutukan yang bisa membuatku tidak beruntung, kata Siyu. Omong-omong, tes apa yang kamu bicarakan? Bulu tiba-tiba melihat ke arah Siyu dan berkata, tidak apa, ini juga sebuah pertempuran. Meskipun kamu adalah dewa zaman, aku juga tidak menyukai dewa zaman biasa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, saya tidak akan kalah dari siapapun yang levelnya sama, kata Bulu. Kamu sangat kuat. Setidaknya, Anda mengontrak lebih dari 1 dewa zaman. Jika aku bertarung dengan kalian semua, aku tidak terlalu percaya diri untuk menang, tapi aku pasti tidak punya masalah melawan hewan peliharaan kalian sendirian. Kontrak saya. Aku adalah kartu truf terkuatmu. Namun, Anda belum sepenuhnya lulus ujian saat ini. Saya belum memutuskan apakah saya akan mengontrak Anda, katanya. Bulu memandang Siyu. Itu terutama karena Siyu merasa tidak buruk. Meski suka sedikit menyombongkan diri, ia tetap memiliki kekuatan. Yang terpenting, semakin sedikit jumlahnya, semakin ia mendambakan sesuatu. Siyu sebelumnya telah menunjukkan kekuatan yang tidak terpengaruh oleh nasib buruknya, membuatnya sedikit menantikannya. Namun, justru karena itulah Bulu takut jika dengan mudah tertular Siyu, hal itu akan menularkan kesialan kepada Siyu dan membiarkan sesuatu menimpanya. Pada akhirnya juga akan kecewa. Oleh karena itu, negara tersebut berada dalam kondisi yang sangat berkonflik dan masih mengawasi. Kartu truf. Kamu terlalu berpikiran sempit, kata Siyu. Katakan padaku, jika aku memiliki hewan peliharaan yang bisa mengalahkanmu 1 lawan 1, apa yang akan kamu lakukan? Bab 1706, Anak-anak bersarang 3. Tidak mungkin, kata Bulu. Cobalah, kata Siyu. Baiklah, Bulu ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Siyu. Siyu terkekeh dan berkata, mari kita berkompetisi dalam adu panco. Kami tidak akan menemukan tempat khusus. Bukankah kalian raksasa kosmik bangga dengan kekuatan fisik kalian? Kata Bulu. Memang benar begitu, tapi selain kekuatan, aku ahli dalam banyak hal lainnya. Lupakan saja, ayo bersaing dalam hal ini. Baiklah. Siyu langsung mengaktifkan susunan pemanggilan. Pada saat berikutnya, bis Siyu dipanggil oleh Siyu. Melihat penampakan manusia dari bis Siyu, Bulu tercengang. Kemudian, tepat setelah itu, dia tidak merasakan fluktuasi kekuatan suci apapun pada bis Siyu. Itu sangat aneh. Itu hewan peliharaanmu. Yah, ini pertama kalinya kamu melihat hewan peliharaan humanoid, kan? Apakah Anda ingin mencobanya? Manusia juga bisa tertular. Bulu merasa sudah berumur lama. Namun, hal itu juga dirasa sangat konyol. Bukankah manusia dikenal sebagai ras dengan kekuatan tempur terburuk? Siyu sebenarnya ingin hewan peliharaan bersaing kekuatannya. Lelucon yang luar biasa. Sesaat kemudian, bis Siyu mengambil Bulu yang menyusut seolah-olah dia sedang menggendong seekor anak ayam kecil. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Turunkan aku. Ekspresi Bulu berubah drastis dengan ekspresi kaget. Rasanya ia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di seluruh tubuhnya. Bukan karena kekuatannya dibatasi, tetapi pihak lain lebih kuat darinya dan menekannya. Meski telah menyusut, Bulu dapat memastikan bahwa ia masih dapat menggunakan setidaknya 80% kekuatannya. Namun meski begitu, hal itu masih bisa diredam secara instan. Situasi ini sangat sulit diterima. Ini berarti kekuatan pihak lain beberapa kali lebih tinggi darinya. Lihat, Siyu merasa geli. Mengapa dia merasa berurusan dengan raksasa kosmik yang dianggap tak terkalahkan ini seperti menggoda anak kecil? Apakah ini karena pria ini jarang berinteraksi dengan orang lain dan hanya tidur? Hal ini menyebabkan usia mentalnya jauh lebih rendah dari usia sebenarnya. Siapa ini? Siyu mengendalikan bis Siyu dan menurunkan Bulu. Bulu mundur terus-menerus dan memandang bis Siyu dengan hati-hati. Namun di saat yang sama, Bulu juga sedikit bingung karena justru merasakan kedekatan dari bis Siyu.
Ia hanya pernah mengalami kedekatan seperti ini dengan ibunya sebelumnya. Mungkinkah itu bukan manusia, tapi juga raksasa kosmik? Bulu berkata dengan kaget. Raksasa kosmik yang memakai kulit manusia. Dia bukan raksasa kosmik, tapi seperti Anda, ia memiliki jejak era terakhir di tubuhnya. Tahukah kamu apa jejak zaman terakhir? Itu karena Anda terinfeksi jejak-jejak zaman terakhir sehingga Anda ditolak dan dikutuk oleh kehendak kosmik zaman ini. Apakah kamu mengerti? Ekspresi bulu berubah. Apa yang Anda tahu? Hanya itu yang saya tahu saat ini, tetapi jika Anda bekerja sama, Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut. Bagaimana saya bisa bekerja sama? Sejujurnya, bulu juga ingin mengetahui apa yang terjadi dengan fisiknya, tapi sayangnya, ilmuwan dan arkeolog terkuat di pasukan penguasa kosmik tidak dapat mengetahuinya. Berbaringlah di tempat tidur. Siyu menunjuk ke arah binatang Siyu. Aku akan mengambilnya untuk memeriksa tubuhmu. Aku sudah lama ingin melakukan ini, tapi kamu tertidur sebelumnya. Tanpa persetujuan Anda, ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Baiklah, bulu mengangguk dan dengan patuh berbaring di tempat tidur sesuai permintaan Siyu. Pada saat ini, Siyu mengendalikan bis Siyu untuk membantu bulu memeriksa tubuhnya melalui kekuatan era terakhir. Namun, saat sumber kekuatan bis Siyu beredar di sekitar tubuh bulu, masalah besar terjadi. Astaga, Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tangisan itu bahkan membangunkan kucing permata dan burung hantu yang tertidur. Hal itu juga mengejutkan Eleven, Ling, dan yang lainnya. Bulu, yang sedang berbaring di tempat tidur, menunjukkan ekspresi marah. Apa yang kamu? Aku tidak melakukannya dengan sengaja, kata Siyu. Ini pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Kenapa kamu tidak menolak? Aku tidak berhasil menolaknya, tapi kamu melakukannya dengan sengaja. Anda tahu bahwa itu lebih kuat dari saya. Sebenarnya tidak. Anda pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Aku juga sangat bingung, oke. Siyu tercengang karena bis Siyu sepertinya secara tidak sengaja tertular raksasa kosmik ini. Itu tidak menggunakan metode kontrak pada era ini. Itu harusnya dari era terakhir. Itu adalah kontrak sederhana tanpa bis taming space. Siyu dengan jelas telah menguji berbagai penggunaan sumber tenaga pada makhluk lain berkali-kali, tapi ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Apakah ini terkait dengan fakta bahwa raksasa kosmik ini juga memiliki jejak era sebelumnya? Siyu tercengang. Hewan peliharaan yang dikontraknya mengontrak hewan peliharaannya sendiri. Pada saat yang sama, Siyu juga dapat merasakan bahwa bis Siyu telah memperoleh umpan balik dari raksasa kosmik ini. Umpan balik fisiknya tidak besar. Yang terpenting, umpan balik dari pembelajaran kemampuan beradaptasi. Pada saat ini, Siyu merasakan bahwa sistem pertarungan di era sebelumnya yang sebelumnya tidak dapat dipelajari oleh bis Siyu telah menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, Siyu langsung mengetahui kolom keterampilan mewah monyet kecil itu melalui bis Siyu. Bab 1707, Raksasa dan Si Kecil 1. Hei. Saat ini, bulu sedang cemas. Bagaimana dia bisa mengontrak seseorang secara diam-diam tanpa persetujuannya? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Siyu menyerah. Sejujurnya, saya tidak tahu cara memutuskan kontrak. Kamu juga merasakan bahwa kontrak ini berbeda dengan kontrak bis. Menjinakkan ruang. Mengapa kamu tidak membebaskan diri dan melihatnya? Jika saya bisa membebaskan diri, saya pasti sudah terbebas, kata bulu. Siyu terdiam. Baiklah, aku akan menerimamu. Aku tidak akan mengujimu. Anda memanfaatkan situasi ini. Bulu. Hehe, kata bulu. Nasib buruk saya akan menular kepada orang lain hanya dengan berbicara kepada orang lain. Kalau kamu membuat kontrak denganku sekarang, itu sama saja dengan berbagi kesialan denganku. Saya tidak dapat menjamin bahwa jika terjadi sesuatu, saya yakin dapat menyelamatkan Anda. Jika terjadi sesuatu padamu, jangan salahkan aku. Siyu berkata, tidak masalah. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Karena saya telah membuat kontrak dengan Anda, saya bersedia menanggung nasib buruk yang Anda bawa. Ling menguping dari samping. Kenapa dia terdengar seperti? Lupakan saja. Sadar tidak bisa lepas dari kontrak, bulu memulainya lagi. Jadilah itu. Mungkin dengan kekuatan Siyu, dia benar-benar bisa menahan kesialannya. Premisnya,
adalah bahwa ia tidak menerobos lagi. Bulu menyadari bahwa kesialan pada tubuhnya akan berubah sesuai dengan kekuatannya. Saat masih lemah, bencana yang dihadapi relatif lemah. Setelah menjadi lebih kuat, tingkat bencana yang dihadapi juga akan meningkat. Selama itu masih pada level dewa, itu seharusnya tidak terlalu mempengaruhi Siyu saat ini. Tentu saja, dengan keberuntungannya, Bulu juga merasa bahwa hal-hal seperti sumber transendensi tidak ada nasibnya. Tapi ngomong-ngomong, keahlianmu sedikit menakutkan, kata Siyu. Kurang dari nama lebih besar dari Bulu. Keterampilan ras surgawi, penghancuran bintang, pengendalian tubuh, lubang alam semesta, bintang. Raungan runtuh, mata bintang, reinkarnasi bintang logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, kegelapan, es, racun, luar angkasa. Di antaranya, 4 keterampilan penghancuran bintang, pengendalian tubuh, lubang alam semesta, dan reinkarnasi bintang semuanya telah dilatih hingga transendensi oleh Bu Lu. Keterampilan lainnya juga berada di atas kemahiran sempurna. Ini terlalu mengerikan. Dapat dikatakan bahwa itu dapat sepenuhnya menekan hewan peliharaan Siyu selain bis Siyu, Eleven, Ling, dan Susu. Penghancuran bintang, memobilisasi dan memadukan kekuatan alam semesta untuk memperkuat kekuatan fisik dan melancarkan serangan yang dengan mudah menghancurkan bintang. Kontrol tubuh, kontrol tertinggi atas tubuh, peralihan antara serangan dan pertahanan, generasi super, pengecilan ukuran, maha kuasa. Siyu juga memiliki bakat pengendalian tubuh dan mengetahui kekuatan dari bakat ini. Dengan tubuh sebesar raksasa kosmik, terlalu sulit untuk mengendalikannya secara detail. Dengan keterampilan ini, itu tepat. Lubang alam semesta secara alami merupakan keterampilan teleportasi dan perpaduan yang paling kuat dan komprehensif di alam semesta saat ini. Stabilitas lubang alam semesta juga merupakan keterampilan spasial tertinggi. Bahkan bencana kosmik pun akan sulit untuk menghancurkan jalur tersebut sepenuhnya. Siyu memperkirakan lubang alam semesta sangat diperlukan agar Bulu dapat menghindari begitu banyak bencana. Raungan bintang runtuh. Langkah ini relatif umum. Itu adalah keterampilan yang khusus melawan bentuk kehidupan kosmik. Kematiannya terhadap bentuk kehidupan kosmik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan musuh lainnya. Di bawah suara gemuruh, bintang tersebut akan langsung meledak seperti penghancuran diri, menyebabkan kerusakan besar pada musuh di bintang tersebut. Eye of the Stars adalah keterampilan pengintaian raksasa kosmik. Mereka dapat menyempurnakan planet ini menjadi sebuah mata dan membuang planet tersebut. Raksasa kosmik juga bisa berbagi kesaksian tentang planet di alam semesta. Dikatakan bahwa ratusan juta bintang di kerajaan Behemoth adalah mata para Beastmaster. Reinkarnasi bintang adalah keterampilan menyelamatkan nyawa raksasa kosmik. Dalam keadaan ekstrim, ia bisa meninggalkan segalanya dan langsung bereinkarnasi di planet tertentu, menggunakan planet tersebut sebagai nutrisi untuk memelihara kehidupan baru. Pada saat yang sama, ia juga dapat mengubah statistiknya sesuai dengan statistik reinkarnasi bintang yang berbeda. Raksasa kosmik juga memiliki statistik. Secara umum, mereka memiliki statistik yang sama dengan orang tua mereka. Namun, jika mereka memupuk kehidupan baru di planet ini, statistik mereka akan ditentukan oleh kekuatan bintang dan bereinkarnasi menjadi bintang. Kalau begitu, statistik kehidupan baru kemungkinan besar adalah elemen api. Sedangkan untuk Bulu, sebenarnya sedikit berlebihan. Itu hampir semua atribut. Terlepas dari beberapa keterampilan rasial eksklusif dari Cosmic Behemoth Rache, ia mengetahui semua jenis kekuatan kendali statistik. Ini juga merupakan eksistensi yang sangat konyol di antara Cosmic Behemoth Rache. Lagi pula, tidak semua skill rasial seperti penghancuran bintang, pengendalian tubuh, lubang alam semesta, raungan bintang runtuh, mata bintang, dan reinkarnasi bintang dapat dibangkitkan. Hanya keluarga kerajaan yang bisa mempelajarinya. Raksasa kosmik biasa hanya mengetahui 3 atau 4 dari banyak keterampilan. Aku juga tidak mau, kata Bulu. Saya terpaksa mempelajari keterampilan itu. Saya secara tidak sengaja mengalami fluks spasial dan dipindahkan ke inti bintang. Saya hanya bisa dipaksa untuk beradaptasi dengan keterampilan seperti fire control. Kalau tidak, saya tidak akan bisa keluar. Jika saya secara tidak sengaja memasuki alam mistik polusi yang ditinggalkan oleh dewa super dari ras abis, saya hanya bisa dipaksa untuk membangkitkan kendali racunnya. Kalau tidak, saya akan tercemar.
Aku punya alasan untuk curiga bahwa keinginan kosmik iri dengan bakatmu, jadi dia mengutukmu, canda Siyu. Seperti yang diketahui semua orang, selain beberapa keterampilan rasial, tidak mudah bagi raksasa kosmik untuk mempelajari keterampilan lain. Keunggulan ras mereka adalah kekuatan fisik mereka yang tak tertandingi. Sangat cocok untuk menggambarkan mereka sebagai mengorbankan kecerdasan demi imbalan kekuatan. Dalam film dan novel dimanapun di alam semesta, gambaran makhluk buas dan binatang buas seringkali digunakan untuk menggambarkan raksasa kosmik. Bab 1708, Raksasa dan Zi Kecil 2. Faktanya, dalam beberapa karya, raksasa kosmik tersebut bahkan tidak menggunakan keterampilan rasial dan hanya menggunakan kekuatan fisik. Dapat dilihat bahwa dalam pemahaman semua orang, raksasa kosmik adalah monster dengan kekuatan yang brutal. Namun, Bulu mengetahui keterampilan dari sekelompok ras. Tidak apa-apa jika ia mengetahui satu atau dua, tetapi ia telah mempelajari lebih dari 10. Tidak heran, ini memberikan umpan balik kepada Bis Siyu tentang pembelajaran, pemahaman, dan kemampuan beradaptasi. Apakah orang ini menambahkan bakatnya ke arah yang salah? Menyebalkan sekali, kata Bulu. Ini sial. Setelah mengikutiku, keberuntunganmu mungkin berubah. Singkatnya, mulai hari ini dan seterusnya, kami adalah mitra. Tidak ada masalah, kan? Ada masalah? Bulu bereaksi dan berkata, jadi, mengapa hewan peliharaanmu bisa menandatangani kontrak denganku? Apakah aku peliharaanmu atau peliharaanmu? Ah, ini, Siyu menggaruk kepalanya dan berkata, tidak ada bedanya, kan? Katanya itu hewan peliharaanku, tapi sebenarnya lebih seperti perwujudan dan tiruanku. Kita semua adalah aku. Mata Bulu membelalak. Apakah begitu? Tunggu sebentar, masih ada yang tidak beres. Mengapa kekuatan fisika? Klon manusia Bistamer yang sebanding dengan raksasa kosmik tingkat dewa super. Jangan khawatir tentang ini, Siyu merenung sejenak dan tiba-tiba berkata. Ngomong-ngomong soal, Siyu mengulurkan tangannya, dan sebuah lingkaran cahaya dengan cepat muncul di sana. Di cincin kontrak, fluktuasi spasial yang kuat memadat. Dia tiba-tiba mendapat ide yang berani. Bulu, coba dan lihat apakah kamu dapat menerima ini. Secara umum, hewan peliharaan yang dikontrak tidak dapat dikontrak oleh orang kedua. Namun, bisakah Bis Siyu dianggap sebagai manusia? Terlebih lagi, metode kontrak antara Bis Siyu dan Bulu bukanlah sistem kontrak pada era ini. Apakah kedua sistem kontrak tersebut bertentangan? Atas permintaan Siyu, Bulu menyentuh cincin kontrak yang dipadatkan oleh Siyu dengan bingung dan berbicara dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Ia mengulurkan tangannya kembali. Mengapa masih ada fluktuasi kontrak? Sepertinya itu berhasil. Siyu terkejut. Jangan melawan. Coba tertular. Petik 2. Tunggu, tunggu, tunggu. Bulu memeluk kepalanya. Dia sedikit pusing dan bingung. Namun, atas permintaan kuat Siyu, ia masih menyelesaikan kontrak dengan badan utama Siyu. Itu menjadi hewan peliharaan baru Siyu setelah sorti. Pada saat yang sama, tubuh utama Siyu juga menerima setumpuk umpan balik kekuatan fisik dan umpan balik kemampuan belajar, astaga. Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Astaga, kata Bulu. Apa maksudmu? Ngomong-ngomong, kenapa aku bisa dikontrak 2 kali? Apakah metode kontrakmu sembrono atau tidak? Ini terus membuatku merasa tidak enak. Aku tahu kamu sangat bingung, tapi jangan bingung dulu. Aku juga sangat bingung, kata Siyu. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Bulu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Artinya saya bisa menerima feedback sebanyak 2 kali. Bug ini luar biasa, kata Siyu. Sayangnya, Anda tidak terlalu mengesankan. Anda tidak bisa membiarkan saya mencapai lapisan surgawi ke-14. Seperti yang diharapkan, ini akan menjadi semakin sulit nantinya. Ngomong-ngomong, apakah pasukan penguasa kosmik bermaksud bahwa kutukan di tubuhmu tertular karena ibumu pernah menjelajahi kehancuran zaman? Menurutku begitu, tapi saat aku lahir, ibuku meninggal saat melahirkan. Saya tidak tahu situasi sebenarnya, katanya. Siyu tidak berdaya untuk mengeluh tentang mengapa raksasa kosmik akan kesulitan melahirkan anaknya, tapi, apakah kamu mencari kehancuran era itu setelah itu? Tidak, reruntuhan itu dikatakan sebagai reruntuhan yang bergerak dan tidak menentu. Ibuku dan yang lainnya sepertinya masuk secara kebetulan. Pada akhirnya,
Tim itu benar-benar musnah, dan hanya ibuku yang keluar hidup-hidup. Apa yang kamu inginkan? Bulu waspada. Siyu berkata, saya juga seorang arkeolog. Saya ingin melihat apakah saya dapat membantu Anda mengatasi kesialan Anda dan menemukan sumbernya dengan menjelajahi reruntuhan. Kamu berbicara omong kosong. Raksasa kosmik merasakan bahwa Siyu tidak memiliki tujuan ini. Siyu terkekeh dan berkata, tentu saja, ada alasan lain. Kamu adalah hewan peliharaan pertama yang dikontrak kloningku. Itu hanya mengedarkan kekuatannya ke seluruh tubuhmu dan menyelesaikan kontraknya. Ini sangat sulit dipercaya, karena saya juga pernah bereksperimen seperti ini pada kehidupan lain, namun tidak ada efek serupa. Oleh karena itu, kamu harusnya berbeda, dan alasan kenapa kamu berbeda kemungkinan besar karena tubuhmu terkontaminasi dengan kekuatan dari era terakhir dari kehancuran itu. Klon saya juga mengembangkan sistem budidaya di era terakhir. Mungkin, sistem kontrak budidaya di era terakhir hanya dapat mengontrak makhluk dari era terakhir, dan Anda diakui sebagai makhluk dari era terakhir. Oleh karena itu, aku bertanya-tanya apakah reruntuhan ini dapat memproduksi hewan peliharaan secara massal yang dapat dikontrak oleh klon. Siyu menyentuh dagunya. Ada baiknya seekor hewan peliharaan memberikan umpan balik 2 kali. Dia sepertinya telah menemukan cara untuk menipu. Kamu gila? Kata bulu kaget. Apakah Anda ingin seluruh tim bernasib buruk? Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Sebagai seorang Beastamer, dia sepertinya tidak takut akan nasib buruk. Bulu yang sangat sial hingga meledak, tahu betul betapa menakutkannya benda ini. Ia tidak ingin rekan satu timnya semuanya adalah orang-orang yang bernasib buruk seperti itu. Sudah sangat sulit untuk bertahan hidup sendirian. Jika seluruh tim seberuntung ini, mungkin hanya selangkah lagi dari kehancuran. Bab 1709, Raksasa dan Si Kecil 3. Bulu benar-benar tidak menyangka bahwa saat terbangun kali ini, ia akan bertemu dengan seorang pria yang tidak takut dengan kesialannya dan ingin mengejar lebih banyak kesialan. Sepertinya ada masalah, kata Siyu. Keberuntungan Ling paling banyak berada pada level sedang hingga 1 kali pembunuhan, namun menetralkan lebih banyak nasib buruk sepertinya agak sulit. Namun, Siyu masih sedikit penasaran dengan reruntuhan itu. Siapa bilang pasti akan ada nasib buruk? Terlebih lagi, cepat atau lambat dia harus menyelesaikan nasib buruk pada bulu. Selama dia menemukan cara untuk mengatasi kesialannya, itu tidak akan menjadi masalah, bukan? Lupakan saja, jangan pikirkan ini dulu, kata Siyu. Meskipun bulu tidak mengetahui lokasi reruntuhannya, Siyu tidak khawatir. Dia memiliki perlombaan peramal yang tak terkalahkan dan perlombaan doa bintang. Selama dia menggunakan bulu sebagai media dan membiarkan guru burung hantu menggunakan kekuatan harta keluarga dan kekuatan kucing super dewa untuk memprediksi lokasi reruntuhan itu sudah cukup. Baiklah, aku akan mengajakmu bertemu hewan peliharaanku yang lain dulu, kan? Kata Siyu. Meskipun kamu sangat yakin dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu tidak memasukkan monster cloningku, setidaknya ada 3 hewan peliharaan lain yang lebih kuat darimu. Aku tidak percaya, kata bulu. Percaya atau tidak, Anda akan mengetahuinya setelah mengenal mereka. Siyu merasa geli. Selain itu, meskipun sebagian besar hewan peliharaan lain mungkin tidak sekuat Anda sekarang, hal itu mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Anda harus tahu bahwa usia mereka mungkin tidak sedikit pun dari usia Anda. Tim saya sangat berantakan. Baiklah, sebelum Anda mengenal mereka, saya akan membiarkan Anda membiasakan diri dengan mereka secara keseluruhan. Ling, bawakan resume Eleven dan yang lainnya. Dengan teriakan dari Siyu, dinding ruangan langsung berubah menjadi layar. Baiklah, Tuan. Sebuah suara pelan terdengar dari layar, membuat bulu tanpa sadar menoleh. Hal pertama yang terlintas di matanya adalah foto Eleven. Melihat beruang kecil di tempat kejadian, bulu mengerutkan kening. Namanya 11. Tahun ini usianya sekitar 7 atau 8 tahun, kata Siyu. Saat Siyu berbicara, video tersebut menampilkan hasil pertarungan Eleven di berbagai usia dan video pertarungan yang menyertainya. Pada usia 2 tahun, ia memenangkan kejuaraan pemula di kompetisi kelas. Pada usia 3 tahun, ia memenangkan kejuaraan nasional. Pada usia 4 tahun, ia memenangkan kejuaraan dunia. Selama proses ini, bulu tidak merasakan apapun. Ia baru saja lahir dan sudah lebih kuat dari Eleven saat menjadi juara dunia.
Namun setelah melihat prestasi Eleven sejak memasuki alam semesta, Bulu tidak bisa menahannya lagi. Eleven yang berusia 5 tahun secara langsung mengalahkan Safai dan menjadi dewa kuasi terkuat di alam semesta. Pada usia 7 tahun, ia langsung menerobos ke zaman dewa dan menanggung kesengsaraan petir kosmik di lapisan surgawi ke-13. Dia menggunakan kekuatan kesengsaraan petir kosmik untuk menghancurkan pencegahan penguasa kosmik. Melihat ini, Bulu tercengang. Apakah ini pencapaian yang bisa diraih dalam beberapa tahun? Itu adalah reinkarnator, kan? Toh, sudah ada di 7 digit. Usia Bulu ada di 7 digit, dan Eleven berusia 7 tahun. Itu terus membuat Bulu merasa konyol. Orang ini adalah partner awalku. Impiannya saat ini adalah mengalahkan penguasa kosmik. Siyu tersenyum dan melihat foto Eleven. Mengapa? Apakah karena dia tidak lebih lemah darimu? Namun, memang ada reinkarnator di timku, kata Siyu. Jika usia sebelum reinkarnasi dijumlahkan, mungkin usianya ratusan juta tahun. Tapi dalam kehidupan ini, usianya baru 6 atau 7 tahun. Level reinkarnasi bintangmu sangat tinggi. Kamu seharusnya dipaksa untuk bereinkarnasi berkali-kali. Ya, Bulu mengangguk. Lalu, Ling menyiarkan adegan susu kepada Bulu. Itu adalah dewa kepercayaan lautan di planet ibu saya, yang dilahirkan untuk membersihkan. Setiap kali ia bereinkarnasi, kekuatannya akan melemah hingga hidupnya hampir berakhir ketika ia bertemu dengan saya. Dalam adegan itu adalah Water Slime yang sangat lemah yang baru saja lahir. Namun dalam beberapa tahun, seperti Eleven, kecepatan peningkatan susu sungguh menggelikan. Ia secara langsung memiliki kekuatan untuk langsung membunuh dewa super yang telah melampaui jurang kedua. Dewa zaman biasa hanya melebihi 1. Melihat susu bisa langsung membunuh lebih dari 2 orang, Bulu kembali terdiam. Omong-omong, ia telah menguasai hukum pembersihan dan fluktuasi sumber yang transenden. Nanti bisa dicoba untuk melihat apakah bisa membersihkan kesialan di tubuh Anda, meski menurut saya kemungkinannya tidak besar, kata Siyu. Setelah sekian lama berada di pasukan penguasa kosmik, Bulu pasti telah menemukan pembersih tingkat dewa super yang lebih kuat dari susu. Nasib buruk pada tubuhnya mungkin tidak sesederhana itu. Baiklah, selanjutnya adalah Ling, bentuk kehidupan mekanis di depanmu. Orang itu juga yang mengalahkan Starry Sky Storm pada waktu itu. Ling bahkan lebih muda. Itu diciptakan oleh Siyu sendiri. Setelah melihat keberuntungan Ling yang mengejutkan, Bulu tertegun. Selain itu, keberuntungan Ling tidak hanya menantang surga, tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Itu sebenarnya baru saja menerobos ke zaman dewa dan dapat secara langsung melawan wabra super surgawi mekanis yang telah mencapai Transcendent 3. Justru karena dia aku tidak takut dengan kesialanmu. Dia adalah nyonya keberuntunganku, kata Siyu sambil tersenyum. Lelucon yang luar biasa. Apakah timmu dipenuhi monster? Bulu mau tidak mau berkata. Setelah melihat resumenya, ia menyadari bahwa Siyu memang tidak sedang membual. Meski tidak dianggap sebagai peningkatan dari Beastamer, ketiga hewan peliharaan ini juga sangat kuat. Kekuatan mereka tidak kalah dengan itu, juga tidak kalah dengan kekuatannya. Di negeri tidur, mereka berada di puncak. Dan semua hewan peliharaan ini sebenarnya dikumpulkan di tangan Beastamer. Hal ini membuat Bulu merasa sulit dipercaya. Diperkirakan bahwa dewa zaman Siyu paling banyak berada di level dewa asal darah. Bukankah kamu juga monster dengan kekuatan yang menggelikan? Kata Siyu. Bagaimana itu? Dengan kelompok sahabat ini, Anda bisa yakin, bukan? Karena bencana yang kamu tarik tidak dapat mempengaruhi kamu, tidak mungkin mempengaruhi mereka. Bab 1710, Raksasa dan Si Kecil 4. Bulu tidak bisa berkata-kata, tapi dalam sekejap, dia menjadi lebih bersemangat. Mungkin, markas monster, ini benar-benar bisa menampung monster seperti dia. Saya ingin terus menonton, katanya. Baiklah, kata Siyu geli. Di sini, selanjutnya, saat saya menemukannya, ulat sutera hijau itu baru berumur beberapa bulan. Sekarang, itu adalah binatang suci naga hijau 4 simbol yang paling sempurna dalam tahap evolusi di seluruh alam semesta. Di sisi lain, setelah Siyu mengontrak Bulu, Si Kecil buru-buru menemukan tubuh utama Ling dan memintanya membantu memikirkan cara. Seperti yang diketahui semua orang, ketika hewan peliharaan dari tim kedua masuk ke tim Siyu, mereka harus mengakui mereka sebagai kakak terlebih dahulu.
Little Ji bergabung dengan tim, memuja kakak Ling. Daki bergabung dengan tim, memuja kakak Susu. Turtle dan Kuas kecil dari Istana Naga bergabung dengan tim, memuja Dewa Naga Bugi. Sorti bergabung dengan tim dan langsung memuja seluruh tim. Little Z awalnya ingin menerima raksasa kosmik baru sebagai bawahannya, tetapi raksasa kosmik ini tampaknya agak terlalu kuat. Kecuali jika ia menghabiskan kekuatan dunia dengan segala cara dan memanggil proyeksi Eleven dan yang lainnya untuk membantunya bertarung, ia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Kekuatan seperti itu tidak cukup untuk memiliki status absolut. Wu, Ling berkata, tetapi tampaknya dengan hasil yang saya lihat sekarang, ada kemungkinan besar bahwa raksasa kosmik ini akan menjadi dukungan eksklusif Beast CU. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Z kecil, Namun, kamu tidak perlu khawatir. Jangan lupa, Anda adalah Star Rache, ras paling istimewa di alam semesta. Satu-satunya ras tanpa hambatan antara level dewa dan super dewa. Belum lama ini, Guru dan saya mendiskusikan sistem pertumbuhan yang memungkinkan Anda memperoleh kekuatan tempur yang melebihi pihak lain. Z kecil bersedia mendengar detailnya. Pergi dan mohon pada Guru Ying. Jika ia bersedia menandatangani kontrak dengan Anda, tidak ada masalah. Little Z mempelajari kontrak bintang dari Blue Planet. Ia bisa menandatangani kontrak dengan makhluk hidup apapun dan memanggil proyeksi kekuatan mereka untuk menjadi penjaganya. Tidak ada batasan pada tingkat target kontrak ini. Bahkan jika pihak lain berada pada level super dewa, Z kecil masih bisa mengontraknya. Namun, itu tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh pihak lain. Sebagai anggota perlombaan doa bintang, Guru Ying telah menguasai kekuatan bintang harapan. Jika kamu bisa menjadi muridnya, kamu bisa meminjam kekuatannya sampai batas tertentu untuk membuat permintaan untuk dirimu sendiri. Kamu adalah bentuk kehidupan bintang. Anda dapat menerobos menjadi super surgawi tanpa menggunakan sumber transendensi. Secara teori, ras inilah yang paling mudah mengandalkan kekuatan eksternal untuk mencapai kekuatan tempur super surgawi. Anda dapat menerobos kemacetan untuk sementara melalui kombinasi kekuatan bintang harapan Guru Ying dan kekuatan waktu baby ginseng dan memiliki kekuatan pertempuran planet tingkat tinggi. Dengan cara ini, tidak banyak orang di tim yang cocok dengan Anda. Tidak peduli apapun, Guru Ying adalah ahli terkuat dari perlombaan doa bintang, sebuah eksistensi yang melampaui Transcendent 3. Selama Anda mendapatkan bantuannya, mengalahkan raksasa kosmik itu mudah. Setelah mendengar analisis Ling, Z kecil merasa hal itu masuk akal dan segera berlari untuk mendekati Guru Ying. Anak kecil, kenapa kamu ada di sini? Kucing permata itu melihat Z kecil berlari mencarinya dengan penuh semangat, seolah-olah ada yang ingin ditanyakannya. Ia hanya bisa tersenyum malas. Aku mengerti. Anda ingin menandatangani kontrak dengan saya dan membiarkan saya menjadi wali Anda. Harus kuakui, seleramu benar-benar bagus. Kucing permata itu dipenuhi dengan emosi. Belum lama ini, dia juga menjadi penjaga eksistensi di mata seluruh mahasiswa Universitas Ibu Kota Kuno. Namun, setelah melihat Siyu, seluruh tim orang ini menganggapnya sebagai hooligan. Itu sangat berlebihan. Untung saja bola nasi rumput laut ini tahu siapa pendukung sebenarnya dan siapa yang benar-benar bisa membuatnya lebih kuat. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah muridku. Aku akan mengajarimu untuk menjadi lebih kuat. Tapi aku punya syarat. Di kompetisi internal tim berikutnya, Anda harus masuk ke 3 besar agar saya dapat membuktikan diri. Kucing permata itu bersemangat. Halo, Guru. Z kecil sangat bersemangat. Kucing permata itu menghela nafas. Seperti yang diharapkan, persaingan dalam tim menjadi motivasi pertama tim CUT untuk menjadi lebih kuat. Ketika raksasa kosmik itu tiba, bintang kecil ini memang sedang gelisah. Kecepatan penguatan selanjutnya, pasti sangat konyol.